KPSPB, selamat pagi dari area yang namanya Pont Bouvet. Semoga ngomongnya betul ya, karena bahasa Prancis bukan bahasa ibu saya. Jadi ya ini adalah sebuah jembatan yang terbuka, tidak ada atapnya. Katanya dulu ada atapnya sih, saya juga tidak tahu karena belum pernah ke sini sebelumnya. Seseorang yang tidak diketahui namanya, anonimus begitu, pernah mengatakan demikian. Pengajar yang suka mengajar akan membawa pelajar untuk suka belajar. Asik gitu ya. Jadi pengajar yang suka mengajar akan membawa pelajar untuk suka belajar. Jadi ada pengaruh yang kita bisa perhatikan terkait kondisi ini. Jadi pengajar, bisa guru, bisa dosen, itu ketika mengajar dengan gaya tertentu itu akan mempengaruhi kejiwaan, psikologi dari anak didiknya untuk punya semangat. Jadi bagaimana sih kita bisa menjadi guru atau dosennya asik gitu ya, yang bukan sekedar ngomong materinya gitu, tapi sungguh menjadi satu profil sosok yang memberikan semangat buat pendidik untuk belajar dengan baik. Disadari atau tidak gitu ya, guru ini punya dampak yang luas, bukan hanya sekedar menyampaikan materinya, tetapi juga memberikan dampak kepada siswanya bahkan setelah siswanya lulus begitu. Jadi kadang guru siswa itu meniru cara berpikir gurunya, cara logika yang gurunya pakai itu kadang mempengaruhi logika berpikir siswanya. Atau ada kata-kata dari guru yang masih diingat gitu ya, setelah bertahun-tahun lulus begitu, masih diingat di benak siswanya, bisa kata-kata yang positif, bisa kata-kata yang negatif. Saya meninggalkan dunia SMP sudah puluhan tahun yang lalu, tetapi saya masih ingat perkataan yang disampaikan oleh kepala sekolah saya di SMP. Dia sudah meninggal, dan saya masih ingat apa yang disampaikannya. Dia mengatakan bahwa Hani, kamu harus jadi seorang manusia yang memang benar-benar memikirkan dengan baik apa yang bisa kamu kerjakan di masa yang akan datang. Kalimat yang klise gitu ya, ya wajar lah kepala sekolah ngomong demikian, tetapi apa yang disampaikan oleh beliau itu teringat dengan baik dalam benak saya hingga hari ini, dan menolong saya untuk memikirkan kan apa sih yang bisa saya ambil di masa depan untuk bisa menolong masa depan, menolong generasi ke depan dan sebagainya. Dan itu yang membekas di dalam pemikiran saya. Di sisi yang lain, saya juga pernah menerima email dari mantan mahasiswa saya. Jadi dia sudah lulus, kemudian sudah lama dia lulusnya, sempat dia bekerja, kemudian dia kuliah lagi mengambil magister di sebuah kampus besar di Indonesia. Saya ingat dengan mahasiswa ini karena penulisan namanya cukup unik, begitu saya tidak sebut namanya, tapi saya pasti ingat gitu ya, karena tidak biasa penulisan namanya. Dan dia mengatakan demikian, Pak, sekarang saya kuliah ambil magister di kampus ini. Dan dia mengatakan bahwa saya mengucapkan terima kasih karena kalimat Bapak yang pernah Bapak sampaikan di dalam kelas itu memberikan saya inspirasi untuk tidak mudah menyerah. Ini menjadi satu hal yang membuat saya juga terharu gitu ya. Saya juga lupa apa yang saya sampaikan pada dia. Saya juga lupa hal apa yang saya ngomong ke dia terkait dengan hal ini. Tetapi rupanya kalimat yang saya sampaikan itu menolong alumni ini untuk punya semangat dan belajar. Saya memang punya kebiasaan ketika mengajar, saya meluangkan waktu 10 menit kira-kira
untuk memberikan mereka motivasi, inspirasi, bisa melalui video, bisa jadi gambar dan sebagainya. Dan mungkin gitu ya, mungkin itu bagian yang dia ingat. Saya merasa bahwa ketika saya mengerjakan itu menjadi bonus yang saya berikan buat mereka. Dan kalau gitu ya, kalau saya mendapatkan kesempatan untuk mengetahui bahwa apa yang saya kerjakan ini adalah bermanfaat, itu adalah sebuah kehormatan buat saya. Jadi dua sisi gitu ya. Saya juga mengalami sesuatu yang disampaikan oleh kepala sekolah saya ketika SRT. Ternyata apa yang pernah saya sampaikan kepada mahasiswa di kelas saya juga membekas di benak siswa tadi kirim email buat saya. Buat saya, guru yang asik gitu ya, itu membuat suasana kelas itu menjadi kondusif, sehingga guru yang asik ini itu membuat siswa ini mudah belajar. Setidaknya ketika materi-materi yang disampaikan itu materi yang sulit, penuh tantangan, maka situasi yang dibangun ini bisa menolong gitu ya, siswa itu tidak mudah menyerah karena ada suasana yang dibangun dan suasana ini menolong mereka untuk bisa mengatasi perasaan menghadapi beradaptasi. Dan memang suasana kelas itu dipengaruhi oleh moodnya. Bayangkan jika ada seorang guru yang bertengkar gitu ya dengan pacarnya misalnya, atau semalam habis bertengkar dengan pasangannya, atau habis marah-marah dengan anaknya, atau habis mengalami satu hal yang tidak nyaman dalam hidupnya, kemudian dia mengajar, itu ya bisa membuat suasana kelas tidak kondusif lagi. Salah satu yang bisa membuat kelas tidak kondusif itu adalah ketika guru itu datang ke sekolah, kemudian ketemu orang tua, terus orang tua yang marah-marah gitu. Nah ini sebuah situasi yang kita mesti juga hati-hati dan perhatikan. Dan mood guru gitu, ketika mengajar itu akan ditransfer ke siswa, sehingga siswa ini juga merasa ada beban tertentu yang terjadi dan ini mengganggu mereka belajar. Proses belajar akan terganggu, terutama nanti ketika menghadapi materi-materi yang sulit, materi-materi yang dianggap momok buat siswa, materi-materi yang dianggap killer gitu. Dan ini menjadi satu yang kita mesti perhatikan dengan baik. Guru yang tidak asik itu membuat mood siswa juga akan turun. Jadi semangat belajar siswa juga akan turun karena gurunya itu tidak asik lagi. Apalagi kok dapat label killer begitu ya, sering marah tanpa sebab marah, kemudian sering ngomong kata-kata yang tidak enak di telinga begitu. Itu membuat siswa juga tidak punya semangat untuk belajar, apalagi ketika menghadapi materi yang sulit untuk dipahami. Dan situasi ini bisa membuat sedikit kesulitan itu bisa membiarkan hal-hal penting yang saya disampaikan dalam kelas. Mungkin guru sudah merasa bahwa saya sudah mengajar dan siswa tidak bertanya, sehingga muncul pemikiran berarti siswanya mengerti, padahal belum tentu gitu ya. Ya kalau tanyanya salah ya tidak bisa ya. Bisa begini, materi selesai itu, anak-anak ada yang mau bertanya, kira-kira begitu. Terus tidak ada yang angkat tangan, berarti tidak ada pertanyaan, belum tentu. Ada sebuah tips gitu ya, yang saya mau bagikan gitu. Di dalam linknya itu, saya berikan tips terkait dengan bertanya yang pas terkait dengan pembelajaran di Indonesia. Biar cek videonya gitu ya, supaya tidak kepanjangan video ini. Dan kembali lagi ketika mood ini tidak dijaga dengan baik, maka siswa kehilangan motivasi untuk belajar. Dan menurut saya ini menjadi bagian penting yang kita mesti perhatikan. Kenapa? Karena pada waktu siswa kehilangan motivasi belajar, maka proses belajar tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan ini menjadi satu hal yang kita mesti sadari dengan baik. Mungkin ada di antara Anda, seperti yang berpikir bahwa jadi guru yang asik itu berarti guru yang dicintai siswanya. Betul. Apakah itu berarti guru yang tidak tegas, guru yang tidak terlalu keras kepada siswanya? Dan ini menjadi permasalahan tersendiri, gitu ya. Karena
seseorang bisa bisa menjadi guru yang asik walaupun dia tetap tegas, dia tetap keras, dia tidak memberikan apa ya, ya tidak longgar sekali terkait dengan aturan dan apa artinya terus tetap menjunjung tinggi aturan, tetap menghargai setiap kesepakatan yang sudah dibuat dan tidak lemah menghadapi siswa. Artinya mungkin ada guru yang apa ya permisif sehingga apa-apa diizinkan walaupun itu sesuatu yang tidak tepat untuk dikerjakan. Buat beberapa orang ini adalah cara supaya dapat dicintai oleh siswanya. Tetapi menurut saya ini adalah bagian yang bertanggung jawab. Jadi menjadi guru yang asik itu bukan berarti dia tidak boleh keras, bukan berarti dia harus longgar aturannya, bukan berarti tidak boleh tegas, bukan berarti harus apa ya permisif terhadap semua yang diharapkan siswanya. Tetapi ada hal lain yang kita bisa kerjakan untuk jadi guru yang asik. Guru yang asik itu adalah jadi guru yang ideal. Jadi bisa menyeimbangkan antara kapan dia harus narik, gitu ya, tegas, dan kapan dia mesti mengulur, seperti main layang-layang, gitu. Jadi ada keseimbangannya. Guru yang asik itu adalah guru yang ideal. Dan ada sebuah video yang sudah pernah saya tayangkan, ini linknya di sini. Tentang guru yang ideal. Ada beberapa peran guru yang juga pernah saya bahas, gitu ya. Ada linknya juga di sini. Anda bisa cek di sana. Semoga bisa bermanfaat. Bagaimana menjadi guru yang ideal? Sesuatu yang ideal memang orang mengatakan tidak akan tercapai. Saya setuju. Tetapi kita perlu mimpi yang besar untuk bisa mendapatkan yang lebih besar lagi. Guru yang asik itu guru yang punya variasi cara mengajar. Jadi mengajar siswa itu unik, gitu ya. Orang yang mengatakan jadi guru itu gampang, gitu, tapi coba jadi guru. Kenapa? Karena setiap orang itu unik dan setiap orang itu punya cara belajar yang berbeda. Jadi ketika guru yang asik ini mengajar, maka dia akan menggunakan berbagai variasi cara mengajar yang menolong siswanya untuk bisa mengerti materi yang disampaikan. Ya, artinya dia tidak mudah menyerah menghadapi kesulitan terkait dengan siswa tidak mengerti materinya. Kemudian materi mengajarnya itu tidak monoton. Ya, artinya ya mungkin ya gitu terus gitu. Tapi ada variasi tertentu yang dikerjakan. Dan biasanya guru yang asik ini suka patroli di kelas, keliling muter di kelas untuk memantau siswanya apakah siswa ini benar-benar belajar dengan baik, mengerjakan tanggung jawabnya, mengerjakan soal latihan dan sebagainya. Ini menolong guru yang asik juga punya interaksi yang baik dengan siswanya, bukan sekedar ketemu di kelas secara formal, tapi ketika keliling ini bisa juga menyentuh sisi-sisi lain dari siswanya. Mungkin sekedar tepukan di pundak, gitu ya. Ya, kalau beda jenis memang agak susah, gitu ya. Tapi setidaknya ketika didekati dengan cara yang khusus untuk mengajak mereka berbicara dengan motivasi saat patroli ini, itu menolong guru menjadi guru yang asik tadi karena merasa cukup dekat. Siswa ini merasa cukup dekat dengan Bagaimana dengan situasi kelas yang beragam? Saya menyadari bahwa tidak mudah menangani hal ini karena memang situasi kelas yang beragam ini membuat guru mesti memikirkan strategi apa dipakai ketika mengajar. Dan saya mengatakan bahwa tidak mudah memuaskan semua siswa, termasuk siswa yang malas tadi, begitu ya. Dan guru mesti fokus pada siswa yang normal. Oleh karena itu saya pernah membahas sebuah video terkait dengan klasifikasi siswa. Jadi nanti ada linknya, silakan dicek. Jadi klasifikasi siswa ini saya bagi menjadi 4 terkait dengan 2 kriteria, ya. Mau tidak mau belajar, gitu ya, mampu tidak mampu secara akademik. Kok digabungkan kita mendapatkan 4 klasifikasi siswa. Dan saya berharap ini bisa menolong sahabat SMP yang menjadi guru, yang ingin jadi guru yang asik tadi, dengan memahami klasifikasi siswa tadi, kita bisa
bisa menempatkan diri yang lebih tepat lagi. Karena buat saya, mohon maaf, siswa yang tidak mampu secara akademik dan tidak mau belajar itu bukan menjadi fokus buat guru, karena guru punya tanggung jawab yang cukup besar untuk bisa membawa siswa ini belajar dengan baik. Dan tadi siswa yang tadi saya sampaikan yang tidak mampu secara akademik dan tidak mau belajar, masalah utamanya adalah tidak mau belajarnya. Buat saya, orang yang merasa tidak mampu secara akademik tetapi mau belajar lebih mudah ditolong daripada orang yang tidak mau belajar. Satu hal yang kita mesti sadari adalah guru perlu menjadi dirinya sendiri, bukan menjadi seperti gurunya dulu. Gitu ya. Mungkin Anda pernah punya guru yang menginspirasi Anda untuk menjadi seorang guru. Dan Anda tidak harus menjadi persis seperti guru yang Anda idolakan tadi, tapi Anda akan punya gaya sendiri bagaimana menjadi seorang guru. Kemudian guru mungkin gaya mengajar gitu ya, diinspirasi oleh teman, diinspirasi oleh guru idola Anda. Mungkin Anda menyaksikan orang lain mengajar, caranya begini, kok menarik, kok kayaknya pas dan dicoba-coba, itu bisa dicoba menjadi satu bagian yang eksperimen begitu untuk menemukan gaya mengajarnya sendiri. Dan kita tidak bisa memaksa orang untuk menggunakan kamu mesti ikut cara mengajar yang ini gitu, tidak bisa, karena tadi kembali lagi setiap pribadi harus jadi dirinya sendiri dan gaya mengajar bisa berbeda. Kemudian mengembangkan gaya mengajar sendiri ini menjadi bagian yang penting sebagai sebuah trademark gitu ya. Mahasiswa di kelas saya itu mereka mengatakan bahwa ini kalau mengajari biasanya dia pasti keliling dan akan bertanya kepada siswanya dengan cara begini, siapa yang tidak bertanya. Itu adalah trademark yang mahasiswa saya ingat bahkan setelah bertahun-tahun mereka lulus. Para si mengajar bisa dipelajari dari banyak sumber. Sekarang internet adalah sahabat Anda, YouTube juga sahabat Anda. Di kanal YouTube ini pun Anda bisa menemukan beberapa kesempatan saya. Jadi untuk menjadi pribadi atau guru yang asik ini bukan sesuatu yang jauh di angan-angan, tetapi sesuatu yang real yang kita bisa kerjakan. Siapa tahu mungkin saya akan datang, Anda juga akan bisa berbagi seperti yang saya kerjakan. Jadi dari kawasan yang namanya Pons COVID tadi, saya mengakhiri materi hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi, semoga bisa menolong, semoga bisa memberikan semangat buat para guru untuk menjadi guru yang asik, guru yang ideal, guru yang menolong siswa untuk punya semangat belajar. Sampai jumpa.